Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar salah satu karakter Kristus, ya. Salah satu karakter Kristus. Apa itu? Kesabaran, ya. Kesabaran ini ada di dalam Galatia 5 ayat 22, ya, yaitu salah satu daripada buah roh, ya saudaraku. Buah roh, ya. Bahkan kalau kita baca di Mazmur 145 ayat 8, ya, Mazmur 145 ayat 8, di sana disampaikan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Jadi orang Kristen ini harus buru-buru mempunyai sifat kesabaran ini, saudaraku, ya. Karena sifat kesabaran ini ternyata saya pelajari sangat banyak manfaatnya, saudaraku. Wah, luar biasa ini, saudaraku. Jadi kita harus tahu, ya. Kita harus betul-betul mengejarnya supaya kita menjadi seseorang yang mempunyai kesabaran. Karena tadi saya sudah katakan, kesabaran itu banyak manfaatnya, banyak faedahnya, banyak gunanya. Pokoknya banyaklah, ya. Yang istimewa tentu saja karena itu adalah karakter Kristus. Jadi kalau kita menjadi seorang yang sabar, maka kita sudah mulai menjadi serupa dan segambar dengan Allah, ya. Nah, ternyata orang yang sabar, saudaraku, ya, saya pelajari mereka itu adalah orang-orang yang kemudian menjadi orang yang bijaksana, saudaraku, ya. Jadi jangan dianggap remeh. Ketika kita melatih kesabaran, saudara, ya, kita akan meraih sesuatu dari kesabaran itu. Dan uniknya memang, ya saudaraku, sebelum saya lanjut, untuk melatih kesabaran itu dibutuhkan juga kesabaran, ya saudaraku. Ya, melatih kesabaran membutuhkan kesabaran juga. Karena kita untuk memiliki kesabaran itu memang tidak bisa segera, ya. Ya barangkali ada orang-orang tertentu yang bisa cepat, ya, beradaptasi untuk mulai sabar. Terhadap apa saja kita harus sabar, ya. Banyak hal, saudaraku. Dunia ini butuh kesabaran sebenarnya. Kalau kita menjadi orang yang sabar, maka kita akan bersikap, ya, atau bertindak dengan sangat terukur, saudaraku. Tidak terburu-buru, juga tidak terlalu lambat, ya, atau terlambat, ya. Oleh karenanya sifat sabar ini perlu kita latih, ya, setiap kali ketika menghadapi orang yang membuat kita gusar, ya, membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, ya. Di situ kita berlatih kesabaran. Ketika ada harapan, keinginan kita yang sepertinya sulit untuk diraih, untuk dicapai, ya, atau sudah lama kita ingin mendapatkan sesuatu tetapi sepertinya tidak kunjung, ya, untuk mendapatkannya. Di situ juga kita membutuhkan kesabaran. Nah, tadi saya sudah mulai bahwa kesabaran itu kemudian akan menjadikan kita seorang yang bijaksana, saudaraku. Ya, itu dikatakan di dalam Amsal, ya. Saudara bisa baca nanti di Amsal. Di sana tuh ada beberapa nasihat daripada Amsal Salomo ini. Yang kedua adalah kita menjadi orang yang berpengertian, saudaraku, ya, punya pengertian. Artinya kita tidak egois, ya. Kita tidak semena-mena. Punya pengertian itu artinya kita dapat menimbang dengan baik mana yang terbaik, ya, mana untung ruginya yang tidak merugikan orang dan juga tidak hanya semata-mata menguntungkan diri kita sendiri, ya. Kita punya pengertian, saudara. Lalu kebodohan. Nah, ternyata kalau kita menjadi orang yang sabar, kita juga terhindar dari kebodohan. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang tidak sabaran, maka kebodohan itu akan terus ada dalam hidup kita. Sikap kita, pikiran kita, keputusan-keputusan kita, itu nanti jadi keputusan-keputusan yang bodoh, saudaraku. Ya, ini bukan perkataan saya, tetapi firman Tuhan, ya. Nanti saudara bisa dapat di Amsal, ya, baca di kitab Amsal. Lalu kemudian tidak mudah emosi, ya. Kesabaran itu juga akan membuahkan sesuatu dalam sifat kita, yaitu kita tidak akan mudah emosi, ya. Dapat mengendalikan diri kita, saudara, ya. Kemudian berakal. Nah, ini berakal ini kan enak, saudaraku. Kalau kita berakal kan berarti kita tuh kalau mengalami suatu persoalan, ya, suatu pergumulan, kita tuh nggak buntu, saudara, ya. Kita punya akal. Bagaimana caranya kita untuk dapat survive, ya, dapat melewati pergumulan itu, saudara. Tidak mudah putus asa jadinya, saudara. Ya, saudaraku. Jadi di dalam Amsal 16 ayat 32, ya, Amsal 16 ayat 32. Di sana Amsal menyatakan seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wow. Kita tahu pahlawan ini kan luar biasa, ya.
sepanjang masa akan terus diingat, ya, karena sudah berjuang bagi umat, ya, sudah menghasilkan sesuatu yang banyak dinikmati orang banyak. Makanya diibaratkan kesabaran ini bukan perkara remeh. Kesabaran ini adalah sesuatu yang luar biasa sehingga dibandingkan dengan seorang pahlawan, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, saudara sudah tahu sekarang bahwa kesabaran itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Yang terutama ketika kita mempunyai kesabaran, maka kita telah menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita tentu harus terus, ya, karena masih ada lagi sifat-sifat Allah lain yang harus kita latih untuk menjadi kepribadian kita, menjadi karakter hidup kita. Demikian kali ini renungan mengenai kesabaran, kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.